Banyak orang percaya bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus memiliki gaji besar, jabatan tinggi, atau bisnis yang sudah mapan sejak awal. Pola pikir seperti ini membuat banyak pekerja dengan gaji UMR merasa peluang mereka untuk memiliki kebebasan finansial sangat kecil. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak orang yang memulai dari gaji biasa saja, bahkan dari angka yang terbatas, tetapi tetap mampu membangun kekayaan dalam jangka panjang. Yang membedakan bukan semata-mata jumlah gaji, melainkan cara seseorang mengelola uang, kebiasaan finansial, dan konsistensi dalam mengambil keputusan. Gaji UMR sering dianggap hanya cukup untuk bertahan hidup. Biaya kebutuhan pokok, transportasi, makan, tempat tinggal, hingga kebutuhan sosial sering membuat penghasilan terasa langsung habis sebelum akhir bulan. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa tidak punya ruang untuk menabung atau berinvestasi. Namun jika dilihat lebih dalam, masalah utamanya sering bukan hanya soal kecilnya penghasilan, tetapi juga bagaimana uang tersebut digunakan. Tanpa perencanaan, gaji sebesar apapun bisa habis tanpa meninggalkan aset. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah gaya hidup yang langsung menyesuaikan dengan pendapatan. Ketika seseorang baru mulai bekerja dan menerima gaji, ada dorongan kuat untuk meningkatkan standar hidup, membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, mengikuti tren, atau merasa harus terlihat mapan di depan lingkungan sosial sering menjadi jebakan yang tidak disadari. Akibatnya, penghasilan habis untuk konsumsi, bukan untuk membangun masa depan. Menjadi kaya bukan berarti harus memiliki uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kekayaan lebih sering dibangun melalui proses panjang yang melibatkan disiplin, strategi, dan waktu. Konsep sederhana yang sering diabaikan adalah selisih antara penghasilan dan pengeluaran. Selisih inilah yang menjadi bahan bakar utama untuk menabung dan berinvestasi. Tanpa selisih tersebut, hampir mustahil seseorang bisa membangun aset. Orang dengan gaji UMR tetap memiliki peluang untuk menciptakan selisih tersebut, meskipun angkanya mungkin tidak besar di awal. Kuncinya adalah membuat prioritas keuangan yang jelas. Kebutuhan pokok harus tetap menjadi prioritas utama, tetapi setelah itu, penting untuk menetapkan porsi khusus yang dialokasikan untuk masa depan. Bahkan jika jumlahnya kecil, konsistensi dalam menyisihkan uang jauh lebih penting dibandingkan menunggu memiliki penghasilan besar. Salah satu prinsip dasar dalam membangun kekayaan adalah membayar diri sendiri terlebih dahulu. Banyak orang menunggu sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, tetapi metode ini sering gagal karena biasanya tidak ada sisa yang cukup. Dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu, seseorang langsung menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi begitu gaji diterima. Cara ini membantu membentuk kebiasaan finansial yang lebih sehat. Selain menabung, investasi menjadi faktor penting dalam perjalanan menuju kekayaan. Menabung membantu menjaga kestabilan keuangan, tetapi investasi membantu uang berkembang. Banyak pekerja dengan gaji UMR merasa investasi adalah sesuatu yang rumit atau hanya untuk orang kaya. Padahal saat ini, akses terhadap investasi semakin mudah dan banyak instrumen yang bisa dimulai dengan modal kecil. Yang terpenting adalah memahami bahwa investasi bukan cara cepat untuk menjadi kaya, melainkan cara untuk mengalahkan inflasi dan meningkatkan nilai aset dalam jangka panjang. Waktu adalah salah satu aset terbesar dalam membangun kekayaan. Semakin cepat seseorang memulai, semakin besar peluang uang berkembang melalui efek pertumbuhan majemuk. Pertumbuhan ini terjadi ketika hasil investasi menghasilkan keuntungan tambahan yang kemudian ikut berkembang kembali. Dalam jangka panjang, efek ini bisa sangat signifikan meskipun dimulai dari jumlah kecil. Selain pengelolaan uang, meningkatkan kemampuan diri juga berperan besar dalam memperbaiki kondisi finansial. Gaji UMR bukan kondisi permanen. Banyak orang memulai dari posisi dasar dan secara perlahan meningkatkan penghasilan melalui peningkatan keterampilan, pengalaman, dan jaringan. Investasi pada diri sendiri sering memberikan hasil yang sangat besar dalam jangka panjang, karena membuka peluang karir dan penghasilan yang lebih baik. Di era digital saat ini, peluang untuk meningkatkan penghasilan juga semakin luas. Banyak pekerjaan tambahan yang bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Penghasilan tambahan ini bisa menjadi sumber dana untuk investasi atau tabungan, sehingga tidak terlalu membebani gaji utama. Yang penting adalah memilih aktivitas tambahan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan serta waktu yang dimiliki. Perjalanan menuju kekayaan juga membutuhkan mentalitas yang kuat. Akan ada masa di mana hasil yang terlihat sangat lambat. Banyak orang menyerah karena merasa usaha mereka tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam waktu singkat. Padahal proses membangun aset memang cenderung lambat di awal, dan baru terasa dampaknya setelah berjalan cukup lama.
Konsistensi sering menjadi faktor pembeda antara mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti di tengah jalan. Lingkungan juga mempengaruhi cara seseorang memandang uang. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendorong konsumsi berlebihan, akan lebih sulit untuk mempertahankan disiplin finansial. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung kebiasaan menabung dan berinvestasi dapat membantu memperkuat komitmen. Oleh karena itu, penting untuk memilih sumber informasi dan pergaulan yang memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan. Mengatur keuangan bukan berarti menghilangkan kesenangan dalam hidup. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara menikmati hasil kerja saat ini dan mempersiapkan masa depan. Dengan perencanaan yang baik, seseorang tetap bisa menikmati hidup tanpa mengorbankan stabilitas finansial jangka panjang. Keseimbangan ini membuat perjalanan finansial terasa lebih realistis dan berkelanjutan. Kalau kamu merasa topik seperti ini membantu membuka cara pandang baru tentang keuangan, kamu bisa dukung channel ini dengan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan finansial yang bisa membantu kamu membangun masa depan yang lebih stabil dan terencana. Banyak orang menganggap kekayaan sebagai tujuan akhir, padahal sebenarnya kekayaan lebih tepat dilihat sebagai alat untuk menciptakan kebebasan. Kebebasan untuk memilih pekerjaan, kebebasan untuk mengatur waktu, dan kebebasan untuk menghadapi situasi darurat tanpa tekanan finansial. Perspektif ini membantu seseorang melihat proses membangun kekayaan sebagai perjalanan yang memiliki makna lebih dalam daripada sekedar mengumpulkan uang. Penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kondisi finansial yang berbeda. Tidak semua strategi cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam mengatur keuangan sangat diperlukan. Prinsip dasarnya tetap sama, yaitu mengontrol pengeluaran, meningkatkan penghasilan, dan membangun aset secara konsisten. Cara penerapannya bisa disesuaikan dengan situasi masing-masing individu. Ketika seseorang dengan gaji UMR mulai menerapkan kebiasaan finansial yang benar, perubahan mungkin tidak langsung terlihat. Namun dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat menciptakan perbedaan besar. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan, tetapi karena mereka berhenti terlalu cepat sebelum hasilnya terlihat. Disiplin dan kesabaran sering menjadi kunci utama dalam perjalanan finansial. Memiliki tujuan finansial yang jelas juga membantu menjaga motivasi. Tujuan ini bisa berupa dana darurat, membeli rumah, mempersiapkan pendidikan, atau mencapai kebebasan finansial. Tujuan yang jelas membuat seseorang lebih mudah menentukan prioritas dan menahan godaan pengeluaran yang tidak perlu. Dengan tujuan yang kuat, setiap keputusan finansial menjadi lebih terarah dan memiliki makna yang lebih besar. Membangun kekayaan dari gaji UMR juga sangat erat kaitannya dengan cara seseorang memandang utang. Banyak orang terjebak dalam utang konsumtif karena ingin mempercepat gaya hidup. Kredit barang, cicilan yang tidak produktif, dan kebiasaan membeli sekarang bayar nanti sering membuat ruang finansial semakin sempit. Ketika sebagian besar penghasilan habis untuk membayar cicilan, kemampuan untuk menabung dan berinvestasi otomatis berkurang. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara utang produktif dan utang konsumtif menjadi langkah penting dalam perjalanan finansial. Utang produktif adalah utang yang berpotensi meningkatkan nilai aset atau penghasilan di masa depan. Sementara utang konsumtif hanya memberikan kepuasan sesaat tanpa menambah nilai jangka panjang. Bagi pekerja dengan gaji UMR, menjaga agar tidak terjebak utang konsumtif adalah salah satu bentuk perlindungan finansial paling sederhana namun sangat berdampak. Semakin kecil beban cicilan, semakin besar ruang untuk mengatur masa depan. Dana darurat juga sering diremehkan, padahal perannya sangat krusial. Banyak orang yang sudah berusaha menabung atau berinvestasi, tetapi gagal konsisten karena setiap ada kebutuhan mendadak, tabungan atau investasinya harus dikorbankan. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga agar rencana jangka panjang tidak terganggu oleh kejadian tak terduga. Dengan dana darurat, tekanan finansial bisa berkurang secara signifikan. Membangun dana darurat dari gaji UMR memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Prosesnya bisa dilakukan secara bertahap, tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Ketika dana darurat mulai terbentuk, rasa aman secara finansial akan meningkat. Rasa aman ini membuat seseorang lebih tenang dalam mengambil keputusan dan tidak mudah panik ketika menghadapi masalah keuangan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kaya tidak selalu berarti memiliki banyak barang. Banyak orang terlihat mapan dari luar, tetapi sebenarnya hidup dengan tekanan finansial yang besar karena pengeluarannya melebihi penghasilannya.
Kekayaan sejati seringkali tidak terlihat karena tercermin dari aset yang dimiliki, bukan dari barang yang dipamerkan. Pola pikir ini membantu seseorang lebih fokus pada tujuan jangka panjang daripada validasi sosial. Mencatat keuangan menjadi kebiasaan sederhana yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, seseorang bisa melihat dengan jelas kemana uangnya pergi. Dari sini, kebocoran finansial bisa diidentifikasi dan diperbaiki. Banyak orang terkejut ketika menyadari bahwa pengeluaran kecil yang terlihat sepele, ternyata jika dikumpulkan jumlahnya cukup besar dalam sebulan. Disiplin dalam mencatat keuangan juga membantu membangun kesadaran finansial. Setiap keputusan belanja menjadi lebih terkontrol karena seseorang tahu dampaknya terhadap kondisi keuangan secara keseluruhan. Kesadaran inilah yang perlahan membentuk kebiasaan finansial yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam perjalanan membangun kekayaan, penting juga untuk memahami bahwa tidak ada strategi instan. Banyak konten di luar sana menjanjikan hasil cepat, tetapi seringkali mengabaikan risiko yang menyertainya. Orang dengan gaji UMR sebaiknya fokus pada strategi yang realistis, aman, dan bisa dijalankan secara konsisten. Pertumbuhan yang lambat tetapi stabil jauh lebih baik daripada pertumbuhan cepat yang penuh resiko. Belajar tentang keuangan juga menjadi investasi penting. Pengetahuan membantu seseorang membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari kesalahan yang merugikan. Tidak harus langsung memahami semuanya, cukup belajar sedikit demi sedikit dan menerapkannya sesuai kondisi. Seiring waktu, pemahaman ini akan berkembang dan memberikan dampak nyata pada kondisi finansial. Kesabaran adalah elemen yang sering diuji dalam proses ini. Ada kalanya melihat orang lain terlihat lebih cepat berhasil, sementara diri sendiri terasa berjalan di tempat. Pada fase ini, penting untuk tetap fokus pada rencana sendiri. Setiap orang memiliki garis start dan kecepatan yang berbeda. Membandingkan diri dengan orang lain justru sering melemahkan motivasi dan membuat keputusan impulsif. Konsistensi dalam kebiasaan kecil seringkali memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Menyisihkan uang secara rutin, menghindari utang konsumtif, meningkatkan keterampilan dan terus belajar adalah contoh kebiasaan yang mungkin terasa sederhana, tetapi dampaknya sangat besar jika dilakukan terus-menerus. Kekayaan jarang dibangun dari satu keputusan besar, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang benar. Penting juga untuk memiliki visi jangka panjang. Ketika seseorang tahu kemana arah yang ingin dituju, proses yang dijalani akan terasa lebih bermakna. Visi ini menjadi pengingat ketika godaan untuk menghabiskan uang datang. Dengan visi yang kuat, menunda kesenangan sesaat terasa lebih mudah karena ada tujuan yang lebih besar di depan. Jika kamu merasa pembahasan ini relevan dan ingin terus belajar bagaimana mengelola keuangan dengan cara yang realistis dan masuk akal, pastikan kamu subscribe ke channel ini agar kamu bisa terus mendapatkan insight yang bisa membantu perjalanan finansialmu. Pada akhirnya, gaji UMR bukanlah penghalang mutlak untuk menjadi kaya. Ia mungkin membuat perjalanan terasa lebih menantang, tetapi bukan berarti mustahil. Dengan pola pikir yang tepat, kebiasaan finansial yang sehat dan konsistensi dalam jangka panjang, siapapun memiliki peluang untuk membangun kekayaan. Prosesnya mungkin tidak cepat, tetapi hasilnya bisa sangat berarti. Kekayaan yang dibangun dari disiplin dan kesadaran biasanya lebih kokoh dan berkelanjutan. Orang yang melalui proses ini cenderung memiliki kontrol yang lebih baik terhadap keuangannya dan tidak mudah goyah ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Inilah nilai sebenarnya dari perjalanan membangun kekayaan dari nol. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah fondasi untuk masa depan. Keputusan sederhana seperti menunda pembelian yang tidak perlu, menyisihkan sebagian penghasilan, atau belajar satu hal baru tentang keuangan mungkin terlihat sepele, tetapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya akan terasa besar di kemudian hari. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Selama masih memiliki penghasilan, sekecil apapun itu, selalu ada ruang untuk memperbaiki kondisi finansial. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memulai dan komitmen untuk bertahan dalam proses. Dari situlah perubahan nyata bisa terjadi, dan dari gaji UMR sekalipun, jalan menuju kaya tetap terbuka.